beda kalian lihat nggak nih? Beda sekali. Beda ya. dong, Beda karena kita hari ini bersama dengan Kak Hevi dan Kak Rena. Dan yang pasti kita di sini ditemenin sama adik-adik dari Tanamera. Mana suaranya? Wow, Gitu dong. keren. Oke, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak Tanamera. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami semua. Kami serahkan untuk Super Book Kids Club ke dalam tangan Tuhan. Setiap games, bahkan setiap hal-hal yang kami lakukan hari ini, biar Tuhan Yesus memberkati dan setiap kami diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, hari ini kita akan bermain dan belajar firman Tuhan. Wow. Karena hari ini kita akan sama-sama merayakan Paskah. Siapa yang tahu apa itu Paskah? Angkat tangan. Berhenti. Kamu coba. Ica. Apa itu Paskah? Nice tahu nih, nice tahu nih. Nice, coba. Coba nice. Hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Betul nggak kakak-kakak? Betul. Betul nggak? Betul sekali. Jadi Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Nah, tapi kalian tahu gak apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini? Tahu nggak? Berbuat baik. Betul. Tuh. Apalagi? Apalagi? Betul. Apalagi? Orang yang buta disembuhkan. Betul. Betul, Tina. Orang yang lupa disembuhkan. Betul. Betul. Ini kakak-kakaknya Ya, nggak yang bisa mana? jawab. Coba. Rizkia, coba Misael, apa Willy, coba. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Memberitakan Injil, betul. Apalagi? Betul, suaranya kecil sekali. Betul. Coba satu kali lagi. Memberi berkat kepada orang susah. Memberi berkat kepada orang susah. Ya. Oke. Diberkati berarti ya. Betul. Diberkati Ya. Tuhan. Ah. Nah, jadi selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia itu mau melayani sesama. Betul sekali. Nah, walaupun ini Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia mau datang ke dunia, dia datang ke dunia bukan merasa dirinya sebagai raja. Kamu kesini, kamu buat itu, kamu buat itu, nggak kayak gitu. Tapi Tuhan mau jadi teladan dalam hal melayani. Nah, hari ini kita akan bahas 3 pelayanan yang Tuhan lakukan selama ada di dunia ini. Kan Anda akan bahas nih yang pertama. Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu tiba di sebuah kota namanya Kapernaum. Apa namanya? Kapernaum. Nah, Tuhan Yesus sudah terkenal di seluruh kota kalau dia itu suka melakukan mujizat. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, dia datang ke sebuah rumah. Nah, karena beritanya sudah tersebar tuh, jadi banyak sekali orang yang datang ke rumah itu untuk mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dan melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba ternyata di luar sana ada 4 orang yang mengangkut seorang yang lumpuh. Dia mau membawa temannya ini yang lumpuh ke depan Tuhan Yesus. Tapi gimana ya caranya? Soalnya semua tempat itu sudah dipenuhi oleh orang. Gimana kita harus misi dong. Gak mungkin kan? Karena bawa tandu di tengahnya ada orang yang tergeletak gitu. Susah kan kalau mau masuk ke tempat yang ada Tuhan Yesusnya. Nah, ternyata mereka itu nggak kehabisan akal. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita lihat sama-sama.
Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lihat Joy, orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Nah tadi kan Kananda cerita tentang orang yang lumpuh disembuhkan. Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Maria, Magdalena, dan Lazarus. Jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus sakit. Tapi ketika Tuhan Yesus dapat kabar itu, Tuhan Yesus gak langsung nyamperin Lazarus ke Betania. Tapi Tuhan Yesus malah bilang gini, penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalian bingung nggak? Kok penyakit malah menyatakan kemuliaan Allah? Bingung kan? Semua orang yang dengar itu juga bingung. Kenapa ya? Tapi beberapa hari kemudian akhirnya Tuhan Yesus itu nyamperin Lazarus ke Betania. Tapi waktu udah sampai ke Betania, semua orang udah nangis, udah sedih. Kenapa? Tahu nggak? Lazarus sudah mati. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus sampai tapi Lazarus udah mati? Tahu nggak? Nah, kalau gitu mari kita sama-sama lihat kisahnya. Tuhan, sahabat yang kau kasih sakit. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, agar anak Allah dipermuliakan. Mari kembali ke Yudea. Rabi, baru beberapa hari yang lalu orang-orang Yudea mencoba melemparimu. Dan engkau ingin kembali ke sana? Dia dilempar batu. Lebih baik jangan. Orang-orang marah ditambah batu. Ide yang sangat buruk. Lazarus sedang tertidur, dan aku akan membangunkannya. Tuanku, jika ia sedang tidur, ia akan sembuh. Lazarus sudah mati. Aku pikir tadi Yesus bilang dia tidak akan mati. Syukurlah aku senang tidak berada di sana, agar kalian percaya. Namun, mari kita pergi sekarang kepadanya. Ayo kita pergi juga untuk mati bersama dia. Angkatlah batu itu. Tuhan, kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Masih semangat? Masih. Oke. Nah, pelayanan yang ketiga dari Tuhan Yesus untuk orang banyak nih. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu mendarat ke pantai, diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Dan di situ juga banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang banyak itu melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sakit. Gitu. Nah, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih, ya kan? Tadi kan siapa yang bilang tadi Tuhan Yesus kenapa? Kenapa? Penuh dengan waktu di bumi, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Nah, karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus menerima orang-orang banyak yang sudah mengikuti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu sudah mulai gelap, sudah mulai malam gitu kan. Murid-murid menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang. Nah, karena sudah mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus itu menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka supaya mereka bisa makan. Tapi Tuhan Yesus kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang banyak itu? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka pulang atau Tuhan Yesus bilang, "Udah di sini aja." Coba siapa bisa jawab? Oke. Menyuruh pulang. Ada lagi nggak? Siapa? Misalnya apa? Tuhan Yesus menyuruh pulang nggak orang-orang itu? Enggak. Satu kali lagi, kencang. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang, tapi Tuhan Yesus bilang biarkan mereka ada di sini. Nah, murid-murid itu bingung. Kira-kira mau kasih makan apa ya? Apakah mau kasih makan ikan goreng? Sedangkan tempat itu jauh dengan pemukiman atau jauh dengan rumah-rumah. Pokoknya sepi banget lah. Tidak ada tempat untuk bisa membeli makan yang sebanyak itu. Kira-kira ada berapa orang waktu itu? Ada tahu nggak? 12. Enggak, berapa? 5.000 orang loh yang mau dikasih makan loh. Ada 5.000 orang yang mau dikasih makan. Kira-kira murid-muridnya bingung nggak mau kasih makan orang sebanyak itu? Bingung nggak? Bingung. Tapi Andreas berinisiatif untuk kira-kira ada nggak orang yang bawa bekal. Dan dia mendapati satu orang yang membawa bekal kira-kira isinya apa? Coba siapa yang tahu? Roti sama ikan. Berapa? Berapa Hizkia? 5 roti sama 2 ikan. Suaranya kurang kencang. 5 roti 5 roti dan dan 2 ikan. 2 ikan. Satu sama-sama 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira adik-adik, 5 roti dan 2 ikan cukup nggak untuk orang banyak? Enggak. Suaranya kurang kencang. Enggak cukup. Coba gini ya kayak Rena. Cukup nggak? Enggak. Oke. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung sekitar untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruh orang-orang itu duduk. Yesus memintaku untuk membawa anak ini padanya dengan keranjang roti dan ikan. Yesus mau bertemu denganku? Coba kasih tahu dari tadi. Ayo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoretz silachem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Yesus bisa melakukan mujizat.
juga Kak Evi angkat tangan. Jadi apa aja 3 pelayanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini? Yang pertama, menyembuhkan orang lumpuh. Yang kedua, apa itu yang kedua? Membangkitkan orang mati. Siapa yang mati? Lazarus. Dan yang ketiga, memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus melakukan semua pelayanannya itu karena Dia sangat cinta kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, akhirnya tibalah saatnya Dia harus disalib. Nah, hari ini kita mau bermain sebuah permainan yang mengingatkan kita terus tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Siapa yang siap untuk bermain? Kurang kenceng kan Anda? Iya, nggak ada suaranya. Kurang kenceng ya. Siapa yang siap untuk bermain? Oke, semuanya siap bermain. Kita teriak yeay ya. 1, 2, 3. Yeay! Oke, sekarang waktunya main game. Yeay! Jadi kalian siapa tadi yang kelompok pertama? Saya. Kelompok kedua? Kelompok kedua lemas banget. Coba yang kelompok kedua. Kelompok kedua mana suaranya? Yes, bilang dong. Kelompok satu mana suaranya? Oke, nanti gitu kelompok dong. dua akan dipimpin oleh sama Karena. Oh iya, saya kelompok 1 ya. Kakak Happy. Kelompok 1. Yeay. Jadi, dengerin permainannya adalah kalian akan mencari sebuah ada karton yang berwarna merah di sekitar sini. Nah, nanti kalau kalian sudah mencari kertas itu, kalian harus menemukan 10 ayat. Ayam. 10 ayat. Nah, nanti kalau kalian menemukan ayat yang sama, ditaruh lagi. Itu buat kelompok yang lain. Oke. Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan ayatnya, kalian harus mencari di Alkitab si ayat tersebut, terus kalian susuni. Jadi kan kita mau mengenang kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memberikan 4 kalimat yang memberitahu bahwa Dia akan disalib. Nah, nanti Kakak Rena dan Kak Hevi akan memimpin kalian untuk mencari ayat tersebut dan menyusun mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Jadi ada berapa ayat yang harus disusun? 4. Yang harus cari ada berapa ayat? 10. Nah, dari 10 itu nanti ada 4 ayat yang harus disusun. Oke. Kalau ada ayat yang sama diapain? Taruh lagi. Buat siapa? Teman yang lain. Oke, semuanya siap? Siap. Karena kasih waktu mencarinya 1 menit ya. Nanti kalau udah mencari kalian boleh kumpul sini terus cari ayat yang disusun 1, 2, 3, 4. Oke? Belum. Ica belum. Maksudnya kita susun 4. Maksudnya susun 4, bukan kan Anda udah menghitung. Oke, semuanya sudah siap? Lemes banget gak jadi Teriak yang kencang. Yang kelompok 2 kencang. Semuanya sudah siap? Tapi harus hati-hati ya. Nggak boleh dorong-dorong. Iya, siap aja. ya? 1. Udah siap-siap. 2. Belum. Hah. 10 cari 10. Awas, hati-hati. Coba sini. Yang udah kelompok 2 kumpulin ke aku. Mana coba? Sini kelompok 2 kasih ke aku. Bedakan aja. Beda. Umpetin Itu berapa, Dek? lagi. Oh iya, betul. Markus. Ini yang sama. 5. aja. Coba itu. Udah kan 10 kan habis ini. 5. Ini ada nggak ada. Oh, berarti nggak ada. Cari yang perintah baru. Bukan. Ya. Kalian udah ketemu? Cuma 1. Baris. Yang udah ketemu pokoknya baris. Nah, ini. Susun. Iya, harusnya ada 4. Selesai. Kalian bertemu 4, Kalian ketemu berapa? 4. Kalian ketemu berapa? 1. Pemberitahuan kedua. Coba nih
kasih lihat benar nggak? Yang pertama adalah Markus 8 ayat 31 sampai 33, benar tidak? Saran sini. Udah bener malah dibalik. Coba pegang masing-masing begini. Nah, oke. Ada, permisi. ntar kita Kita Yang munduran, kedua, kita mundur. Lukas 9 ayat 44, benar tidak? Benar. Yang ketiga, Matius 20 ayat 17 sampai 19, benar tidak? Salah. Gak salah. Yang keempat, Matius 26 ayat 2, benar tidak? Betul. Jadi yang benar 3. Kalian, coba kalian Iya. salah. Mana tadi yang benar tadi mana? Sini, udah sini. Capek ya. Kalian pemberitahuan berapa kayak? Kedua, Lukas 9 ayat 44. Iya, benar. Tunjukin. Oke. Tadi kelompok 1 benar berapa? 1. Kelompok 2 benar? Jadi pemenangnya adalah 1. kelompok 2. Nah, dari permainan ini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu rela mati untuk kita karena untuk menebus dosa yang kita lakukan. Ya. Betul? Betul. Tuh. Nah, kenapa Tuhan Yesus menebus dosa kita? Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Kalian sayang sama Tuhan Yesus gak? Sayang. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan menebus dosa kita, Tuhan mau kita hidup bersama Tuhan di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau siap bermain? Saya. Nah, sebelum bermain, Kevin mau tanya nih. Kejadian apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati? Apa? Bangkit, kasih tepuk tangan dong buat nice. Nah sekarang di depan Kak Hevi, Kak Nanda dan juga Kak Rena ada berapa? 5 apa? 5 keranjang atau tempat. Nah, di belakang sana itu ada 5 gambar. Nah, tugas kalian adalah setiap kelompok adalah memasukkan bola di setiap apa sih namanya keranjang aja ya, keranjang yang berhubungan dengan Tuhan Yesus mati atau Tuhan Yesus bangkit atau hari Paskah. Mengerti nggak? Mengerti. Mengerti nggak? Mengerti. Belum kedengaran, ngerti nggak? Jadi setiap kelompok gimana kan Anda? Masing-masing akan berbaris, terus nanti kalian akan masukin waktunya 2 menit. Oke, 2 menit. Oke, kita mulai ya. Sekarang kelompok 1 dulu baris. Sekarang ambil dulu balon lagi, bolanya satu-satu. Masing-masing ambil bola, oke. Masing-masing ambil bola. Nah. Ingat tadi apa cluenya? Yang berhubungan dengan Paskah. Siap ya? 1, 2, 3. Gambar yang lain. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Kelompok 2 siap? Suaranya kurang keras. Kelompok 2 siap? Siap. Oke. Kan Anda hitung ya sampai 3. Sampai 3 berarti dari 1 dong. Iya. Sama-sama. 1, 2, 3. Coba benar nggak ini yang berhubungan
sama kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ini tentang apa? Siapa yang disalib? Tuhan Yesus. Ini tentang apa? Tuhan Yesus bangkit. Betul, ini apa? Belum. Bertemu dengan siapa? Siapa? P duluan. Pontius Pilatus. Pilatus. Nyebutin P duluan. Oh gitu ya. Jadi, nah, 3 kisah ini yang berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau kelompok 1, kalian waktunya adalah 1 menit 57 detik. Wow. 3 menit lagi ya, 3 detik lagi. 3 detik lagi udah habis 2 menit waktunya. ya habis waktunya. Nah, kalau kelompok 2, waktu kalian adalah 1 menit 15 detik. Wow. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Oh, kalian sedih sih temennya. Senang. Kalian tepuk tangan juga dong. Tepuk tangan dengan tersenyum dong. Nah, gitu atuh. Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang apa? Paskah. Kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib? Betul. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Dan inti dari semua itu adalah karena Tuhan Yesus cinta kita. Cintanya sekecil ini atau sebesar ini? Besarnya segimana? Besar banget. Nah, oke. Jadi pemenang dari 2 games ini adalah siapa? Kelompok 2. Kita udah belajar tentang kematian Tuhan Yesus, terus kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kananda mau membuat sebuah ilustrasi yang bisa terus mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, di sini Kananda punya apa? Teh celup. Nah, di teh celup ini di paling atasnya itu ada label mereknya ya. Nah, dia bentuknya kayak label gitu. Nah, ini kita ibaratkan seperti ketika Tuhan Yesus disalib, di bagian atas salibnya itu ada tulisan. Siapa yang tahu tulisannya apa? Apa? Iya, tulisannya apa? Tulisan di atas itunya. INRI. Tulisannya INRI. Itu artinya adalah inilah raja orang Yahudi. Apa tadi di atas salibnya ada tulisan apa? INRI. Artinya inilah raja orang Yahudi. Nah, jadi ini dilambangkan sebagai label yang melabeli Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di sini kita punya apa ini? Celup. Tali. Oh, tali, benang. Nah, tali atau benang ini kita ibaratkan sebagai cambuk. Waktu Tuhan Yesus disalib, sebelum disalib, dia dicambuk sakit nggak? Sakit. Dicambuk Tuhan. Cambuk yang digunakan untuk mencambuk Tuhan Yesus itu ada duri-durinya. Jadi kalau ditaruh ke sini, terus dia nempel ke daging, ke kulit, diangkat gitu, darahnya langsung bercucuran. Semua badannya dicambuk Tuhan Yesus oleh orang-orang Romawi. Jadi tadi tali mengelambangkan apa? Cambuk. Siapa yang dicambuk? Tuhan Yesus. Nah, di sini juga kita punya Hektor atau apa namanya ya? Straples. Nah, siapa yang pernah tangannya kena straples? Berdarah nggak? Berdarah. Silet tuh. Bayangin padahal ini cuma sekecil ini ya. Nah, kita mau lambangin ini sebagai paku yang menusuk kepada
tangan Tuhan Yesus dan kaki. Tadi yang kena ini sakit nggak? Berdarah nggak? Coba bayangin kita dipaku tangan sama kakinya sama paku yang sebesar ini. Apalagi di urat. Betul. Nanti dia biar bisa nempel ke mana? Ke kayu salib. Bayangin Tuhan Yesus tangan sama kakinya dipaku. Pasti sakit banget ya. Udah tadi badannya diapain? Dicambuk. Terus tangan sama kakinya diapain? Dipaku. Nah, di sini di dalam ini kan ada kertasnya. Di dalamnya ada apa? Ada teh. Coba kalau tehnya dimasukkan ke dalam air, apakah yang terjadi? apa yang akan terjadi? Maaf. Jadi apa-apa? Apa itu? Biasanya jadinya warna apa? Jadi bagus nggak warna airnya? Jelek. Jadi jelek, jadi kotor ya. Nah, ini melambangkan dosa kita semua. Dosa kita itu warnanya hitam. Itu kotor banget. Sama kayak warna teh ini tuh, yang tadinya bersih jadi kotor. Kita bisa nggak membersihkan ini? Nggak bisa kan? Cuman Tuhan Yesus yang bisa, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suci. Dia bersih dari segala dosa. Oke? Ya, Maha Kuasa, betul. Nah, tadi Tuhan Yesus sudah mati, terus dia disalib. Waktu Tuhan Yesus mati dan disalib, dia dikubur. Dia dikubur dan dibungkus dengan kain lenan namanya. Kain apa? Lenan. Kain lenan. Nah, waktu Tuhan Yesus dikubur, dia itu melawan semua dosa kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, apakah dia mati terus? Enggak. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Itu dosa kita dibakar. Ini dosa di sini tadi. Tuh, dia nanti habis. Nah, ini melambangkan ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus ada dikubur nggak waktu itu? Ada dikubur nggak? Ada. Waktu hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? 3. Waktu hari ketiga. Ketika hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Gua di mana kuburnya itu terbuka. Terus ada malaikat di dalam bertanya, kalian mencari siapa? Kalian mencari siapa? Terus Maria menjawab, saya mencari Tuhanku. Tuhanku di mana? Tuhanku dicuri. Apakah Tuhannya dicuri? Tidak, tapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Sekarang dia ada di mana? Ada di sorga. Ngapain Tuhan Yesus di sorga? Duduk di sebelah kanan Allah dan dia menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Di sini siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Aku. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? 100%. Wah, keren. Nah, karena tadi kenapa Tuhan Yesus mau mati ke dunia ini? Karena cintanya yang begitu besar. Karena cintanya yang begitu besar, dia mau datang ke dunia ini, dia mau mati di kayu salib dan dia berhasil mengalahkan maut dan dia bangkit, terus dia naik ke sorga dan kini dia ada di sorga menyediakan tempat buat kita semua supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup? Wow, tepuk tangan dong semuanya. Nah, tadi kan Anda udah bilang Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dan itu semua dilakukan karena apa? Dia cinta kita semua. Nah, di sini KFP akan berdoa, kita percaya dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, dia juru selamat dalam kehidupan kita semuanya. Mau berdoa semuanya? Mau. Oke. Nah, KFP akan berdoa dan adik-adik semua ikut KFP berdoa ya. Oke. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
buat pengorbananmu untuk kehidupan kami. Engkau menebus dosa kami. Kami percaya. Kami terus mengingat betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami meyakini dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Karena kita hari ini sudah belajar tentang betapa besar kasih Tuhan buat kita semua. Kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Menang, Ku Menang. Oke? Oke. Nyanyi ya semuanya yang semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih adik-adik semua. Karena kalian sudah mau mengikuti Super Book Kids Club sampai selesai. Tepuk tangan. Kananda, Kak Hevi, dan Karena juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang terus setia mendukung Super Book Indonesia dalam melayani anak-anak di Indonesia. Dan anak-anak di Tanah Merah ini adalah buah dari apa yang sudah ditabur mereka, benar-benar merasakan kasih Tuhan melalui apa yang sudah ditabur oleh Papa, Mama, dan kakak-kakak. Dan di Indonesia ini juga masih banyak anak-anak yang belum mengenal dan menerima kasihnya Tuhan, terutama di Kalimantan. Jadi kami segenap tim Superbook mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak anak lagi di Indonesia, terutama di Kalimantan. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Kita juga mau ngajakin buat papa, mama, kakak-kakak, adik-adik semua untuk terus follow sosial media Superbook Indonesia. Ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita. Oke, dan sebelum kita berpisah, kita pastinya berdoa dulu. Betul. Sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa dengan dari yang ada di rumah juga. Lipat tangan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan boleh pimpin Superbook Kids Club hari ini bersama anak-anak yang ada di Tanah Merah. Kami boleh bermain games, kami boleh dengar firman Tuhan, kami boleh lakukan hal-hal yang luar biasa yang membuat kami tetap terus semangat. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri Superbook Kids Club hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kananda pamit. Karena pamit. Kak Evi pamit. Dan adik-adik dari Tanah